Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah, sudah sepatutnya bagi kita untuk selalu memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, bahkan berbagi kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa memulai kajian baru kita, yaitu membaca tafsir ringkas yang kita ambil dari At-Tafsirul Muyassar terbitan Kerajaan Saudi Arabia. Nah, dan tentunya selawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita dipertemukan dengan beliau, dengan panutan kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, insyaallah mulai pagi hari ini kita akan membaca kitab Tafsir Muyassar. Dan pada pertemuan pertama perdana ini di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Kita akan mulai dari menelaah makna dari ta'awuz, yaitu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita akan dalami makna ini dan juga kita akan sertakan i'rabnya. I'rab dari kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, baik, di sini berkata disebutnya adalah al-isti'adzah. Isti'adzah itu merupakan satu dari jenis-jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, isti'adzah. Isti'adzah bermakna meminta perlindungan. Dan seorang hamba wajib dia untuk meminta perlindungan, memohon perlindungan ini kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Kalau kita ingin i'rab, ya. Apa i'rab dari a'udzu? A'udzu ini kita katakan dia sebagai fi'lun mudhari'un. A'udzu di sini sebagai apa? Fi'lun mudhari'un. Tentunya yang dirofa. Fi'lun mudhari'un marfu'un, ya. Wa alamatu rafihi adomatu zahiratu ala akhirih. Tanda domah ini kan merupakan tanda rofaknya dia. Dan ingat dia adalah fi'il mudhari', berarti memiliki fa'il. Bagaimana cara mengi'rabnya? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Takdirnya ana. Jadi fa'ilnya di sini adalah ana, saya. Saya berlindung billahi kepada Allah. Nah, billahi
Di sini i'rabnya adalah al-ba'u harfu jarrin. Dan lafal Allah ini adalah lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Nah, dan ingat susunan jar dan majrur ini bermuta'alik dia. Dia pasti terikat dengan sesuatu yang ada sebelumnya. Maka keterikatan jar majrur billahi ini kepada siapa? Kepada fi'il sebelumnya, yaitu apa? A'udhu. Ya, kepada a'udhu. Baik, kemudian minasyaiton. Minasyaiton ini juga jar wa majrur. Minnya harfu jarrin. Syaitonnya isim majrur. Bi, min, wa alamatu jarrihi. Al-kasratu zahiratu ala akhirih. Kemudian ar-rajimi. Dia sebagai apa posisinya di sini? Sebagai na'at. Na'at yaitu sifat. Sifat kepada siapa? Atau na'at kepada siapa? Kepada syaitan. Berarti syaitan di sini posisinya dia selain majrur karena min, dia juga menjadi man'ut atau mausuf boleh. Ya, kata yang disifati oleh rajim. Gitu. Apa sih makna dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini? Ya, kita bedah dari sisi kosakatanya. A'udzu tadi artinya adalah saya berlindung. Dan lafal ini dikenal dengan lafal ta'awuz. Ya, lafal ini dikenal dengan lafal ta'awuz. Ta'awuz sendiri, ya, kita tulis di sini ya. Ta'awuz. Ta'awuzun. Ini asal katanya apa? Dari kata ta'awwadha. Dari kata ta'awwadha. Tafa'ala wazannya ya. Ta'awwadha ya. Ta'awwadhu. Nah, kemudian masdarnya ta'awudzan, tafa'ulan. Nah, ini ta'awuz ya. Terambil dari kata ta'awwaza ya ta'awwadhu. Semakna tentunya ya dengan lafal apa yang digunakan pada a'udzu. Kenapa bisa jadi a'udzu? Asalnya seperti apa? Ya. Asalnya itu adalah kata a'adza. Ya'udzu. Ya. Asalnya adalah adza ya'udzu. Masdarnya apa? Masdar dari adza ya'udzu. Masdar dari adza ya'udzu itu adalah iyadzan. Nah, ya. Masdar dari a'udzu itu adalah iyadzan. Berlindung, ya. Iyadzan ini maknanya apa? Iyadzan maknanya apa? Aku meminta perlindungan, ya, penjagaan, keselamatan. Bisa di sini kita sebutkan apa? Perlindungan. Kemudian apa lagi? Ya, penjagaan. Kemudian apa lagi? Keselamatan. Gitu. Kemudian di sini ada lafal Allah dikenal dengan lafzul jalalah atau ismul jalalah. Al-jalalah itu artinya yang agung. Nah, yang agung. Nah, inilah nama dari zat pencipta kita. Ya. Nama dari zat pencipta kita. Lafal Allah itu dia berasal dari kata aliha. Ya. Berasal dari kata aliha. Apa tuh aliha? Artinya apa? Menyembah. Gitu. Kemudian kata aliha ini
bermakna apa? Ma'luh. Ma'luhun. Apa sih arti ma'luh? Arti ma'luh adalah ma'bud. Apa ma'bud bahasa Indonesianya? Yang diibadahi. Ma'luh berarti apa? Yang disembah. Begitu. Kemudian di sini ada lafal syaitan. Di sini ada lafal syaitan. Ah, syaitan berasal dari dia berasal dari 3 kata nih, ya. Yaitu apa? Kata syatona. Nah, kata syatona. Apa maknanya di sini berarti? Yaitu ba'uda. Syatona bermakna ba'uda. Ba'uda apa? Artinya jauh. Kemudian yang kedua, syatona bermakna tamarroda. Ya, tamarroda. Artinya apa tamarroda? Membangkang. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir makna syatona yang lain yaitu apa? Ihtaqor ihtaroko, ya, ihtaroko. Apa artinya ihtaroko? Ihtaroko itu artinya terbakar. Nah, ini semua ya melekat menjadi 3 sifat pada syaitan gitu. Dia adalah makhluk yang jauh, makhluk yang tidak terlihat gitu. Kemudian dia memiliki sifat pembangkang. Kemudian apa? Ihtaroko. Dia adalah makhluk yang dibakar karena memang mereka diciptakan dari api. Begitu. Ketika telah tersusupi dia mengalir di dalam darah anak cucu Adam, sebagaimana kemarin kita telah belajar hadisnya kan, waktu membahas surah An-Nas. Itu bisa teman-teman buka nanti PowerPoint atau slide yang telah saya buat dan saya kirimkan. Begitu. Bahwasanya syaitan ini bisa mengalir dia di dalam darah anak cucu Adam. Makanya apa? Minal jinnati wan nas. Dari jin dan juga manusia yang seperti apa kelakuannya. Seperti jin. Nah, ya. Nah. Kemudian ar-rajimi. Kemudian apa? Ar-rajimi. Ar-rajimi dia juga memiliki 3 makna. Ya. Yang pertama adalah marjumun. Maknanya marjumun. Ya, berarti kalau berkaitan dengan benda ini artinya apa? Dilempar. Kemudian makna yang kedua, marjumun, yaitu apa? Dilaknat. Dilaknat. Kemudian rojim. Bukan rojim, tapi apa? Rojim. Apa maknanya? Yang melempar manusia. Yang melempar manusia. Ternyata memang ini juga fungsi dan tugas syaitan. Ya, makanya dia disifati dengan rajim. Terjemahan kita menggunakan istilah terkutuk. Ya, karena dia apa? Yang dilempar ke dalam api neraka. Kemudian makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena membangkangnya dia terhadap aturan yang telah Allah tetapkan.
dan juga kesombongan mereka, maka dia juga ingin melemparkan manusia agar bersamanya nanti ya berada di neraka. Makanya di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam tafsirnya dikatakan di sini syara'allahu taala ya. Allah Subhanahu wa taala syara'a fi'il madi ya, fi'il madin mabniun 'alal fathi. Mensyariatkan ta'ala yang maha tinggi likulli qari'in kepada setiap para pembaca lil Qur'anil azimi yaitu pembaca Al-Qur'an yang agung ini, yang mulia ini agar apa dia ayas ta'idza billah. Ista'adza yasta'idzu isti'adzatan itu asal katanya ya. Yasta'idzu yasta'idza di fathah karena adanya an di sini. Ayyasta'idza agar dia meminta perlindungan billahi kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim dari godaan syaitan yang ar-rajim yang terkutuk. Di dalamnya ada 3 pemaknaan terhadap sifat ar-rajim ini tadi ya. Begitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan nih ya. Allah katakan di dalam firman-Nya, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah." Ya. Ini ada di surah apa? Surah An-Nahl. Ya. Ada di surah apa? An-Nahl. Ayat berapa tuh? Ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz. Ada ista'iz di situ. Fi'il amr, kata kerja perintah. Ya. Kita diperintahkan untuk apa? Memohon perlindungan kepada Allah sebelum atau hendak membaca Al-Qur'anul Karim. Begitu. Ya. Kenapa demikian? Dzalika li'anna Al-Qur'anal Karima, karena Al-Qur'an yang mulia ini hidayatun, hidayah, petunjuk linnasi bagi manusia. Ya. Nah, wasyifaun kemudian juga apa? Syifa. Oh, obat. Lima fis sudur. Pada hal-hal, pada penyakit-penyakit yang itu bersumber di dalam dada. Jadi seseorang yang dadanya dhaik, sempit, hidupnya rapuh, dipenuhi dengan kegundahan, kegalauan, kesedihan yang berkepanjangan, maka satu obatnya yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Jika dia tak mampu untuk membaca, maka mampukanlah telinganya untuk mendengar. Semoga bisa menggerakkan hatinya, telinganya tersebut, untuk apa? Dia menggerakkan lisannya, membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Wasyaitanu, kita domah di sini. Wasyaitanu, jumlah baru. Wasyaitanu dan syaitan ini ya adalah sababus syurur. Nah, di sini dikatakan asyaitanu sababus syurur wad-dolalati. Syururi wad-dolalati. Syaitan ini adalah sebab keburukan-keburukan dan sebab kesesatan-kesesatan. Maka di sini apa? Fa'amara Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala amara memerintahkan. Kita baca pula nih ya. Kulla qari'in lil Qur'ani. Kulla maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-fatatu zahiratu ala akhirih. Itu yang Arabnya. Seluruh qari'in, para pembaca lil Qur'an ya, para pembaca Al-Qur'an. Masya Allah. Ya. Agar apa? Nah, lihat di sini. Ayyatahassana. Ya. Ayyatahassana. Yatahassana. Begitu. Agar dia, si para pembaca ini, membentengi dirinya. Membentengi dirinya, meminta perlindungan bihi kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaiton, dari godaan syaitan yang ar-rajim, terkutuk, ya. Wa waswasihi, ya. Wa wasawasihi. Naam. Wa wasawasihi. Dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, yaitu apa? Dari bisikan-bisikan. Dari bisikan-bisikannya. Telah dibahas itu di surah An-Nas, dan nanti kita akan jumpai juga tafsirannya. Dan juga wahizbihi, hizib, yaitu apa? Kelompok golongan-golongan syaitan, bala tentara syaitan. Nah, wa ajma'al ulama'u, ya, ajma'a di sini dia fi'il nih. Al ulama'u fa'ilnya. Dan para ulama telah bersepakat nih, ijma' ala annal isti'adzata, atas sesungguhnya isti'adzah, yaitu meminta perlindungan seraya mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisat minal Qur'anil Karim. Makanya nggak ketulis di dalam Al-Qur'an. Dia bukan termasuk dari lafal Al-Qur'an, ya. Walihadza lam tuktab, dan oleh karena ini, ya, lam tuktab, dia tidak tertulis fil masahif, di mushaf-mushaf. Gitu. Baik, kita lanjut. Wa makna a'udzubillah. Nah, ini maknanya ya. Makna a'udzubillah ini maknanya astajiru wa atahassanu billahi wahdah. Astajiru, atahassanu bisa kita terjemahkan apa? Meminta perlindungan, berusaha membentengi diri, ya. Usaha dan upayanya apa yang kita lakukan, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minasyaiton, yaitu maknanya apa? Min kulli atin mutamarridin minal jinni wal ins. Min kulli atin, kita berlindung dari syaitan, maksudnya dari segala atin, dari segala keangkuhan, dari segala kesombongannya syaitan tersebut, ya. Mutamarridin, dan syaitan adalah makhluk Allah yang ingkar. Minal jin, dari kalangan jin, wal ins, dari kalangan manusia juga ada manusia yang berperilaku layaknya syaitan. Ketika apa? Sudah nampak sifat-sifat syaitan ada padanya, ujub, ria, meremehkan, ya, menghinakan, begitu. Angku, atin ini sifat dari syaitan, ya. Mutamarridin, ya kan, dia mengingkari kebenaran. Nah, yasrifuni, nah, yang mana tugas syaitan itu yasrifuni, yang dia memalingkan aku, memalingkan manusia, taati Rabbi, dari ketaatan kepada Rabbnya. Memerintahkan manusia untuk bermaksiat, dan memerintahkan manusia agar dia tidak lagi membaca Al-Quran. Wa tilawati kitabihi. Ar-rajimi maknanya apa? Al-matrudi. Ya, al-matrudi. Matrud artinya apa matrud? Yang dijauhkan min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin kita cukupkan kajian kita pagi hari ini. Insya Allah pertemuan di pekan berikutnya kita akan masuk langsung ke surah Al-Fatihah. Kemudian dari surah Al-Fatihah langsung kita masuk juz 30, dimulai dari surah An-Naba, insyaallah wa biidznillah. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk membaca dan mentadaburinya, ya. Mentadaburi Al-Qur'anul Karim dari surah-surah yang kebanyakan dari kita menghafalnya. Nah, untuk analisis lengkap ya, bisa nanti dilihat dari apa? Dari PowerPoint atau slide yang dulu, ya. Dan ini kita bisa menjadi tambahan rujukan referensi kita dalam menelaah dan memaknai lafal-lafal Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek, ya, juz amma di juz 30. Barakallahu fikum.
Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.